Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya, yaitu kepada Ibu Setami Setiawati SSI MSc MCSM dan kepada Ibu Fitriana Nilasari SSI MT. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada kedua dosen penguji saya, yaitu Bapak Hendri Sutrisno STMT dan Bapak Yoga Rahman STMT. Perkenalkan, nama saya Normanzah. Saya dari program studi Teknik Pertambangan, jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari penelitian saya dengan judul Kajian Rencana Reklamasi Lahan Bekas Penambangan Batu Granodiorit PT Total Optima Prakarsa di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Latar belakang, PT Total Optima Prakarsa merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan komoditas batuan granodiorit. PT Total Optima Prakarsa terletak di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Metode penambangan yang digunakan oleh PT Total Optima Prakarsa adalah metode kuari dengan kegiatan penambangan yang meliputi land clearing, pembongkaran, pemuatan, pengangkutan, dan permukaan. Kegiatan penambangan dengan metode kuari akan menimbulkan dampak negatif terhadap perubahan rona lingkungan. Ketika proses penambangan telah selesai dilakukan, maka akan meninggalkan lahan tanah yang tandus dan perubahan topografi yang merupakan area bekas penambangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan reklamasi untuk menangani masalah lingkungan akibat kegiatan penambangan granodiorit, sehingga area bekas penambangan tersebut berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Perumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana rencana teknis reklamasi, yang kedua bagaimana metode penanaman dan berapa jumlah tanaman yang diperlukan untuk kegiatan reklamasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pertama menentukan rencana kegiatan teknis reklamasi, yang kedua menentukan metode penanaman dan jumlah tanaman yang diperlukan pada kegiatan reklamasi. Pembatasan masalah. Pertama, kegiatan reklamasi menggunakan metode penataan lahan sistem perataan tanah. Kedua, tanaman utama yang direncanakan untuk reklamasi adalah pohon kelapa, sesuai dengan dokumen UKL-UPL PT Total Optima Prakarsa. Dan yang ketiga, penelitian ini tidak membahas biaya reklamasi. Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini yaitu pertama, dapat membantu perusahaan dalam menentukan bahan acuan atau pertimbangan saat melakukan reklamasi. Yang kedua, dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai perencanaan reklamasi lahan bekas penambangan batuan. Gambaran umum wilayah penelitian. PT Total Optima Prakarsa merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan komoditas batuan granodiorit yang telah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi sesuai dengan keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 943/2016 tanggal 26 Desember 2016 dengan luas wilayah IUP operasi produksi 7,16 hektar. Berada di Dusun Peniraman RT 17 RW 8 Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi penelitian dapat ditempuh dari Kota Pontianak dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 melalui jalur darat menuju Desa Peniraman dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 20 menit, kemudian dilanjutkan menuju lokasi kuari PT Total Optima Prakarsa dengan jarak tempuh kurang lebih 2 km. Kondisi jalan dari Kota Pontianak menuju Desa Peniraman merupakan jalan provinsi atau jalan negara yang sudah beraspal dengan lebar jalan kurang 6-8 meter. Berikut ini merupakan peta lokasi daerah penelitian yang bergaris merah di sini merupakan lokasi IUP PT Total Optima Prakarsa. Reklamasi. Berdasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014, yang dimaksud dengan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang reklamasi dan pasca tambang dijelaskan bahwa setiap perusahaan tambang pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi wajib memiliki rencana kegiatan reklamasi tambang dan melaksanakan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang
jika tambangnya telah memasuki masa akhir tambang yang berprinsip pada pengelolaan lingkungan hidup. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang merupakan salah satu metode yang sistematis, terstruktur, dan terencana dengan baik dari awal hingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Kegiatan penelitian ini dilakukan di PT Total Optima Prakarsa yang dimulai secara bertahap sesuai dengan prosedur yang teratur agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Alat penelitian terdiri dari drone DJI Phantom 4, meteran, kamera, dan alat tulis. Diagram alur penelitian dimulai dari persiapan, dilanjutkan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer di sini diantaranya yaitu luas area reklamasi, volume overburden, dan volume topsoil. Sedangkan data sekunder di sini peta permukaan lahan, spesifikasi alat mekanis, dan data curah hujan. Dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data. Pertama, analisis kebutuhan overburden, kemudian analisis kebutuhan topsoil, kemudian analisis perhitungan sistem drainase, dilanjutkan dengan analisis produktivitas alat mekanis. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, menentukan rencana kegiatan teknis reklamasi. Yang kedua, menentukan metode penanaman dan jumlah tanaman yang diperlukan pada kegiatan reklamasi. Demikian dengan kesimpulan dan saran. Penelitian terdahulu yang pertama dari Fauzan Azim, Yunasril, Heri Prabowo pada tahun 2019 dengan judul Perencanaan Reklamasi dengan Vegetasi pada Stockpile di PT Alip Indokol, Kecamatan Talawi, Kota Madia, Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini berupa yang pertama, jumlah volume overburden yang dibutuhkan untuk menutupi area reklamasi Stockpile dengan luas 5,2 hektar adalah 52.000 meter kubik. Yang kedua, jumlah volume topsoil yang dibutuhkan untuk reklamasi adalah 20.800 meter kubik. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk memperoleh material overburden dan topsoil adalah ekskavator Komatsu PC300, diangkut menggunakan dump truck Hemi 260 Ti dan ditebar dengan bulldozer Caterpillar D6R. Yang keempat, tanaman penutup yang direncanakan adalah Furaraya japonica. Dan yang kelima, tanaman inti atau utama yang akan ditanam adalah sengon yang telah berumur antara 4 hingga 6 bulan. Tahapan-tahapan penanamannya yaitu pemasangan ajir berjumlah 3.250 patok, pembuatan lubang tanam ukuran 30 x 30 cm dengan kedalaman 30 cm, pemberian pupuk dasar sebanyak 3.250 kg. Pemeliharaan dilakukan selama 1 tahun setelah bibit ditanam, yaitu berupa pemupukan, penyulaman, penyiangan, penjarangan, dan pengendalian hama dan penyakit. Yang kedua, penelitian dari Arif Dwi Purnomo pada tahun 2018 dengan judul Perencanaan Kegiatan Reklamasi pada Disposal Area PT Andalas Nusa Indah, Sungai Beringin, Kecamatan Pelapat, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Metode penelitian ini berupa penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, total volume tanah yang akan dikeruk tiap terasering adalah 9.697 meter kubik. Total kebutuhan tanah lapisan atas atau topsoil terasering adalah 14.550 meter kubik. Luas lahan yang akan ditanam Furaraya japonica adalah 2,82 hektar dengan kebutuhan biji rata-rata 3 kg per hektar, sehingga kebutuhan biji yang akan ditanam adalah 8,46 kg. Kebutuhan pupuk fosfat alam dan urea rata-rata 40 kg per hektar, maka jumlah yang dibutuhkan adalah 112,8 kg. Vegetasi berupa pohon kelapa sawit dengan jumlah 358 pohon utama dan 36 pohon cadangan. Perawatan tanamannya dibatasi sampai 1 tahun. Dan yang ketiga, penelitian dari Gandam Nur Fawaz Zainal dan Dedin Nasruddin Usman pada tahun 2017 dengan judul Kajian Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang Batuan Andesit oleh PT Puspajaya Mandiri di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalong, Kulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, kegiatan penataan lahan meliputi penataan lahan dan
termasuk juga bentang alam, dan dilakukan seiring dengan kegiatan pengoperasian tambang, sehingga peralatan yang digunakan juga merupakan peralatan untuk penambangan batu andesit. Selanjutnya, penempatan tanah 40 cm, pembuatan sistem drainase dan pencegahan erosi. Yang kedua, penanaman tanaman pionir sengon dan tanaman legum cover crop digunakan pola jarak tanam 4 meter dikali 4 meter, sedangkan tanaman sisipan pohon jambu ditanam dengan pola jarak seperempat dari jarak penanaman pionir. Bibit berasal dari cabutan atau dari bibit nursery. Yang ketiga, kegiatan pembibitan. Kegiatan revegetasi lahan dimulai dari kegiatan pembibitan, penanaman, tanaman penutup dan tanaman pionir, dan pemeliharaan tanaman. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, rencana teknis reklamasi. Rencana teknis reklamasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan lahan, kegiatan penataan lahan, dan revegetasi. Luas area rencana reklamasi adalah seluas 0,44 hektar atau seluas 4.400 meter persegi yang memiliki panjang area rencana reklamasi 62,50 meter dan lebar 70,50 meter. Area rencana reklamasi berupa area yang berbentuk lubang bukaan dengan kemiringan lahan 1,15% yang mempunyai area terendah pada 19 meter di atas permukaan laut, sedangkan area tertinggi berada pada 20 meter di atas permukaan laut. Luas area rencana reklamasi merupakan area yang datar. Hal ini memudahkan dalam kegiatan penataan lahan untuk revegetasi. Berikut ini merupakan peta rencana area reklamasi. Bisa dilihat di sini bagian yang berwarna hijau ini merupakan area dari rencana reklamasi. Ini merupakan IUP dari PT Total Oksigen Prakarsa. Bagian yang kotak di sini merupakan area penyimpanan tanah sementara. Bagian yang diarsir biru ini merupakan area penambangan sekarang. Dan bagian paling pojok kiri ini merupakan area pengolahan batu. Selanjutnya, perencanaan penataan lahan. Rencana penataan lahan menggunakan sistem perataan tanah di mana kebutuhan overburden dan topsoil masing-masing setebal 60 cm dan 40 cm. Hasil dari perhitungan kebutuhan tanah penutup atau overburden sebanyak 3.300 LCM dan kebutuhan tanah pucuk atau topsoil sebanyak 2.200 LCM. Selanjutnya, pembongkaran dan pengangkutan tanah penutup overburden menggunakan dua alat berat, yaitu ekskavator dan dump truck. Kapasitas dari ekskavator yaitu 1 meter kubik dengan cycle time 19 detik. Produksi per jam didapatkan 136,42 LCM. Dan kedua, dump truck dengan kapasitas 6 kubik dengan cycle time 331,8 detik. Didapatkan produksi per jam yaitu 62,49 LCM. Volume tanah yang dibongkar dan diangkut di sini yaitu sebanyak 3.300 LCM. Waktu pengerjaan pembongkaran dan pengangkutan tanah penutup di sini yaitu selama 4 hari kerja. Selanjutnya, penataan tanah penutup overburden menggunakan alat berat bulldozer dengan kapasitas bucket 4,4 meter kubik dengan cycle time 0,81 menit. Didapatkan produksi per jam yaitu 293,41 LCM. Volume tanah yang ditata di sini yaitu 3.300 LCM dan waktu pengerjaan untuk penataan tanah penutup di sini yaitu 2 hari kerja. Selanjutnya, pembongkaran dan pengangkutan tanah penutup tanah pucuk yaitu topsoil menggunakan dua alat berat yaitu ekskavator dan dump truck dengan kapasitas bucket ekskavator 1 meter kubik, cycle time 19 detik. Didapatkan produksi per jam yaitu 136,42 LCM. Dan kedua, kapasitas bucket dump truck yaitu 6 meter kubik dengan cycle time 331,8 detik. Didapatkan produksi per jam yaitu 62,49 LCM. Volume tanah yang dibongkar dan diangkut di sini sebanyak 2.200 LCM. Waktu pengerjaannya selama 3 hari kerja. Selanjutnya, penataan tanah pucuk topsoil menggunakan alat berat bulldozer dengan kapasitas bucket 4,4 meter kubik dengan cycle time 0,81 menit. Didapatkan produksi per jam yaitu 293,41 LCM.
Volume tanah yang ditata di sini yaitu 2200 LCM, waktu pengerjaannya yaitu 1 hari kerja. Selanjutnya perencanaan sistem drainase. Perhitungan drainase di sini berdasarkan data curah hujan yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas 2 Mempawah, Kalimantan Barat. Perhitungan sistem drainase bertujuan untuk menyarankan dimensi drainase yang sesuai dengan data curah hujan selama 10 tahun terakhir. Selanjutnya, analisis curah hujan menggunakan metode distribusi Gumbel, di mana dari hasil perhitungan didapat dengan periode ulang 5 tahun didapatkan nilai YT 1,50, nilai YN 0,50, nilai standar deviasi 92,89, nilai reduce standar deviasi 0,99, nilai reduce variate factor 1,01, rata-rata curah hujan 35,88 mm per hari, dan curah hujan rencana yaitu 129,70 mm per hari. Selanjutnya, analisis intensitas curah hujan menggunakan rumus Mononobe. Dengan periode ulang 5 tahun didapatkan intensitas curah hujan yaitu 44,96 mm per jam. Selanjutnya, analisis debit air limpasan dengan periode ulang 5 tahun dan luas tangkapan area dan luas catchment area 4.400 meter persegi dengan intensitas curah hujan 44,96 mm per jam didapatkan debit limpasan yaitu sebesar 16,50 meter kubik per jam. Selanjutnya yaitu rencana dimensi saluran. Rencana bentuk penampang yang digunakan di sini yaitu bentuk trapesium dengan alasan karena mudah dalam pembuatannya, murah, efisien, dan mudah dalam perawatannya, serta stabilitas kemiringannya dapat disesuaikan menurut keadaan topografi dan geologi. Hasil dari perhitungan dimensi saluran didapatkan sesuai dengan tabel berikut ini. Berikut ini adalah nilai dari rencana dimensi saluran, yang mana lebar bawah saluran lebar 0,20 meter, lebar atas saluran yaitu 0,89 meter, tinggi muka air yaitu 0,60 meter, tinggi saluran yaitu 0,69 meter, dan panjang sisi dari bawah sampai ke atas yaitu 0,79 meter. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa debit air saluran yaitu 0,192 meter kubik per detik lebih besar dari debit rencana yaitu 0,046 meter kubik per detik. Maka dimensi saluran yang direncanakan dapat digunakan. Selanjutnya, revegetasi. Revegetasi di sini melalui 2 tahapan penanaman, yaitu yang pertama penanaman tanaman penutup cover crop, dan yang kedua penanaman tanaman utama yaitu pohon kelapa. Nah, jenis tanaman penutup yang digunakan yaitu jenis kacang-kacangan, itu Purerea japanica. Luas lahan yang akan ditanam yaitu seluas 0,44 hektar. Penanaman tanaman penutup tanah direncanakan berasal dari biji. Pemilihan bentuk biji dikarenakan lebih memudahkan dalam proses penanaman nantinya. Penanaman tanaman penutup disarankan 2,4 kg per hektar. Jumlah biji Purerea japanica yang akan ditanam nantinya adalah 1,32 kg. Penanaman tanaman kelapa selanjutnya dilakukan setelah penanaman tanaman penutup berumur 6 bulan atau lebih, atau sampai menutupi area reklamasi seperti gambar sebelah kanan ini. Selanjutnya penanaman tanaman utama yaitu pohon kelapa. Pemilihan tanaman kelapa dipilih karena tanaman kelapa sudah terlihat adaptif di daerah PT Total Optima Prakasa. Tanaman kelapa juga merupakan jenis tumbuhan lokal yang sesuai dengan iklim dan jenis tanah setempat dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Ini merupakan peta dari pola penanaman, di mana berdasarkan peta ini jumlah kebutuhan pohon kelapa yaitu sebanyak 57 pohon kelapa dengan jarak tanam 9 dikali 9 meter. Rancangan teknis penanaman.
perencanaan teknik penanaman pohon kelapa. Yang pertama, pemasangan ajir. Ajir di sini digunakan untuk memberi tanda atau penanda di mana tanaman pohon kelapa akan ditanam. Jarak pembuatan ajir sama dengan jarak penanaman pohon kelapa, yaitu 9 meter dikali 9 meter. Kebutuhan pemasangan ajir disesuaikan dengan jumlah pohon kelapa yang akan ditanam, yaitu sebanyak 57 patok ajir. Berikut ini merupakan gambar dari contoh pemasangan ajir. Selanjutnya, pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan setelah pemasangan ajir selesai dilakukan. Lubang tanam dibuat pada patok ajir yang telah dipasang. Sebelumnya, lubang tanam dibuat dengan ukuran 60 x 60 cm dengan kedalaman lubang yaitu 60 cm. Selanjutnya, pemberian pupuk dasar. Pemberian pupuk dasar bertujuan untuk meningkatkan unsur hara tanah sebelum dilakukan penanaman pohon kelapa. Jenis pupuk yang digunakan adalah jenis pupuk kandang. Pemberian pupuk dasar direncanakan sebanyak 1 kg per lubang tanam sehingga jumlah kebutuhan pupuk kandang adalah sebanyak 57 kg. Selanjutnya, penanaman pohon kelapa. Tanaman kelapa yang akan ditanam yaitu bibit kelapa yang telah berumur 6-12 bulan dan mulai berdaun hingga 6 helai dengan ketinggian batang sekitar 90-100 cm dari penyemaian untuk ditanam. Jumlah pohon kelapa yang akan ditanam pada area rencana reklamasi yaitu sebanyak 57 batang. Selanjutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan selama 1 tahun setelah pohon kelapa ditanam. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pada tanaman kelapa yaitu pertama, penyiangan, kedua, penyulaman, ketiga, perampalan, keempat, pemupukan, dan serta pengendalian hama dan penyakit. Kesimpulan, rencana teknis kegiatan reklamasi terdiri dari persiapan lahan, kegiatan penataan lahan, dan revegetasi. Luas area rencana reklamasi adalah seluas 0,44 hektar atau seluas 4.400 meter persegi yang memiliki panjang dan lebar masing-masing 62,50 meter dan 70,50 meter. Area rencana reklamasi berupa area yang berbentuk lubang bukaan dengan kemiringan 1,15% yang mempunyai area terendah pada 19 meter di atas permukaan laut, sedangkan area tertinggi berada pada 20 meter di atas permukaan laut. Jumlah volume overburden dan topsoil yang dibutuhkan untuk penataan lahan reklamasi dengan ketebalan overburden 60 cm dan topsoil 40 cm masing-masing yaitu sebanyak 3.300 LCM dan 2.200 LCM. Penataan lahan menggunakan alat mekanis yaitu ekskavator, dump truck, dan bulldozer, di mana waktu yang dibutuhkan untuk pembongkaran dan pengangkutan tanah penutup yaitu selama 4 hari kerja, dan waktu yang dibutuhkan untuk penataan tanah penutup yaitu selama 2 hari kerja. Waktu yang dibutuhkan untuk pembongkaran dan pengangkutan tanah pucuk yaitu selama 3 hari kerja, dan waktu yang dibutuhkan untuk penataan tanah pucuk yaitu selama 1 hari kerja. Perencanaan sistem drainase menggunakan saluran penampang trapesium. Rencana dimensi dari saluran penampang yaitu luas penampang 0,33 meter kuadrat, lebar puncak saluran 0,89 meter, lebar dasar saluran 0,20 meter, kemiringan saluran 60 derajat, tinggi muka air 0,60 meter, kedalaman saluran 0,69 meter, panjang penampang sisi saluran dari dasar ke permukaan yaitu 0,79 meter. Rencana teknis penanaman kelapa dimulai dari pemasangan ajir sebanyak 57 patok ajir dengan jarak antar ajir 9 meter dikali 9 meter, kemudian pembuatan lubang tanam dengan ukuran panjang dan lebar 60 cm dikali 60 cm dengan kedalaman lubang 60 cm. Selanjutnya, pemberian pupuk dasar pupuk kandang sebanyak 1 kg per lubang tanam, kemudian dilanjutkan dengan penanaman bibit kelapa sebanyak 57 batang. Dan selanjutnya dilakukan pemeliharaan terhadap tanaman kelapa selama 1 tahun pemeliharaan. Jumlah tanaman yang dibutuhkan untuk revegetasi yaitu sebanyak 57 bibit kelapa. Saran, penelitian ini tidak menghitung biaya reklamasi, oleh sebab itu untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan perhitungan untuk biaya reklamasi. Yang kedua, perlu dilakukan evaluasi dari reklamasi yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari reklamasi ini pada penelitian selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.